Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari yang indah, di pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah, buat kemuliaan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan, yang boleh kami terima dengan cuma-cuma. Di pagi yang indah ini kami mau menghadap hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah, kami mau tanggalkan setiap beban hidup kami, beban masalah kami. Kami mau lepaskan, kami mau bebaskan hati kami, pikiran kami, mulut kami, untuk memuji dan memuliakan nama. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami, sucikan kami, sucikan kami. Yesus, ampuni Tuhan dosa-dosa kami, ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau sujud di kaki, kami masuk ke altar-Mu Tuhan, masuk lebih dalam, sujud menyembah di kaki. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku tanya Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang
menjamah ke setiap hati dan ke setiap jiwa dan ke setiap mulut yang berseru akan kasih-Nya. Terima kasih, kita akan terima sukacita surga dari surganya yang kudus menjamah kami semua. Sukacita surga ada di dalam setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga turun di tempat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Sukacita surga yang akan memenuhi kita semua. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini tiba waktunya Engkau berbicara atas kami semua. Berbicara atas kami semua Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan keadaan kami, keadaan bangsa kami, keadaan kota kami yang saat ini lagi menderita karena pandemi. Tapi ini
semuanya seizin dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang membungkus kami, Engkau sendiri yang menjaga kami. Tidak akan terjadi apa-apa buat kami semua, buat gereja ini, buat jemaat gereja GBTK kali ini. Dan kami ini pemulihan terjadi, damai terjadi di Indonesia, di kota Semarang. Shalom buat Indonesia, shalom buat Semarang, buat kota kami tercinta, buat negara kami. Haleluya. Doa yang terbaik buat Indonesia, buat kota kami tercinta, kota Semarang. Yesus Tuhan, shalom Indonesia. Haleluya.
jiwa-jiwa yang datang padamu Tuhan. Pemulihan terjadi, ladang telah menguning Tuhan, siap kami Tuhan, dan berkat-Mu melimpah atas kami, dan Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami, menegur hati kami, dan Tuhan Engkau berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Rudi Tuhan, Engkau berkati biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang mengucapkan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan, dan kami menerima makanan rohani daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami sucikan hati kami, Kau layakkan kami, telinga kami, mata kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali minggu pagi hari ini kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita ketika kita bersama di dalam keluarga, bersahabat, bersendiri dengan Tuhan. Ingatlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Minggu pagi hari ini kita merenungkan judul firman Tuhan, teguh karena janji firman. Teguh karena janji firman. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bulan ini bulan Agustus identik dengan bulan kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kemerdekaan didapat dengan perjuangan, dan perjuangan yang berbuahkan kemenangan. Bagaimana dengan diri setiap orang percaya saat ini? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemenangan setiap kita orang-orang percaya diperoleh dengan pengenalan kita, pengenalan diri kita dan kedudukan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan yang benar-benar ini akan memberi kemenangan bagi setiap kita, berarti juga akan memerdekakan Anda dan saya. Haleluya. Siapa kita di mata Tuhan Bapak Ibu? Rasul Paulus berkata, 2 Korintus 2 ayat yang 14a berkata demikian, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya ulangi, siapa kita di mata Tuhan? 2 Korintus 2 ayat 14a berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, namun apa yang terjadi ketika kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami masalah? Hari-hari ini mungkin kita masih banyak bergumul dengan masalah, dan seringkali ketika kita menghadapi masalah dan tantangan dan penderitaan, seringkali kita melihat ke belakang, kita melihat diri kita melihat background kita. Kalau kita mendapati kesalahan, mendapati sesuatu yang tidak benar terjadi dalam keluarga kita ataupun dalam kelompok kita, seringkali kita tidak mau disalahkan, atau kita mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan latar belakang kita. Kenapa kok saya dibentuk seperti ini? Kenapa saya kok emosian? Kenapa kok saya iri hati? Mungkin bentukan dari keluarga saya begitu sudahan, mungkin kedua orang tua saya atau lingkungan keluarga saya, lingkungan tempat saya tinggal membentuk saya menjadi orang yang arogan, membentuk saya orang yang emosian, tidak sabar, iri hati. Seringkali kita tidak mau mengakui diri kita saat ini, tidak mau mengakui diri kita dengan tidak mau menerima apa yang terjadi dari latar belakang setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu kenal dan pernah lihat seorang yang bernama
Nick Vujicic, saudara. Dia terlahir dengan tanpa tangan dan tanpa kaki, sama seperti manusia yang normal pada umumnya. Nick Vujicic juga menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tuanya. Namun lambat laun Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan memerdekakan hidupnya, sehingga saat ini dia bukan lagi hidup di masa lalunya, dia bukan lagi hidup di backgroundnya, tetapi dia hidup di masa depan, yaitu masa depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa rahasianya? Ketika kita mau hidup di masa depan, kita harus mau dilebur, saudara. Kita harus mau dicetak lagi. Kita harus mau merelakan background kita, masa lalu kita dilebur lagi, dicetak lagi untuk menjadi manusia baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Paulus menjelaskan ini kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu telah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inti sesungguhnya kenapa kita tidak bisa menjadi manusia baru adalah masalah ego kita. Kita tidak mau mematikan ego diri kita, tidak mau mematikan manusia lama kita, kedagingan kita. Bagaimana caranya? Paulus berkata kita harus mendengarkan pengajaran, mendengarkan firman Tuhan yang diberikan dalam diri kita, dan kemudian dilanjutkan kita menerimanya dengan kebenaran, menerimanya seturut dengan kebenaran itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan demikian Paulus ini mengatakan kalau kita hanya mendengar saja dan tidak mau menerima, kita akan tidak bisa menangkap apa-apa, kita tidak bisa menjadi manusia baru, dan resikonya kita bisa kehilangan keyakinan kita, iman kita, bahkan kita bisa kehilangan sebagai umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai kehilangan fokus yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terintimidasi oleh masalah-masalah yang sesungguhnya tidak nampak, karena itu adalah masa lalu kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dari seseorang yang bernama Gideon, saudara, yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim di dalam Perjanjian Lama. Gideon sama, saudara, dia dipilih Tuhan, tetapi dia menolak Tuhan dengan alasan backgroundnya, alasan kehidupan lamanya, alasan apa yang dialaminya saat ini sepertinya tidak memungkinkan dia untuk menjadi alat pilihan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan penjajah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, judul firman Tuhan ini memberi tujuan bagi setiap kita, supaya setiap Anda dan saya, umat-umat Tuhan, tetap teguh di dalam janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan itulah yang menjadikan kita sebagai umat-umat pemenang. Mari Bapak Ibu kita lihat kisahnya Gideon, yaitu yang kita bisa dapatkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kisahnya kita bisa baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah tentang Gideon kita bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 40. Dan kita mau belajar bagaimana Anda dan saya, kita orang percaya, teguh di dalam janji firman kebenarannya, teguh di dalam janji firman Tuhan yang pastinya akan memberi kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup kita. Yang pertama kita lihat, kita harus percaya kepada firman nubuatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu membaca sendiri di rumah, Bapak Ibu punya waktu yang banyak untuk membaca dan merenungkannya, Bapak Ibu bisa memulai membaca ayat 1 sampai 40. Di sana diceritakan, yaitu ketika itu bangsa Israel ditindas oleh suku Median dan sekutunya yaitu Amalek. Dua suku bangsa ini begitu kejam kepada bangsa Israel
sehingga mereka merampas hasil panenan, hasil makanan ya, yang mereka makan, sehingga mereka kelaparan. Kedua bangsa musuh Israel itu menggusur rumah-rumah mereka, sehingga bangsa Israel harus tinggal di gua-gua, di gunung-gunung, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6 menceritakan hal ini, saudara. Begitu kejamnya sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang sengsara, bangsa yang tertekan sekali, stres sekali. Dan Tuhan tidak tega melihat bangsa Israel yang begitu menderita oleh serangan tekanan dari suku Midian dan suku Amalek ini. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui seseorang yang bernama Gideon, saudara, dan menyampaikan pesan daripada Tuhan bahwa Tuhan ingin mengalahkan bangsa Midian dan Amalek, sehingga bisa memberi kebebasan, kemerdekaan, kemenangan, ketenangan, kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan memilih Gideon sebagai panglimanya, sebagai pahlawannya yang akan memimpin bangsa Israel di dalam medan peperangan ini. Dia berkata kepada Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Saudara bisa baca di ayat yang ke-12, saudara. "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Itu kata malaikat. Tetapi Gideon menampik sebutan gelar identitas yang diberikan Tuhan kepada Gideon ini dengan berkata, "Ah Tuhan, aku ini seorang yang masih muda, bahkan seorang yang paling muda dari sukuku, suku yang kecil juga." Ayat 13 katakan demikian. Mana mungkin aku akan memimpin bangsa ini melawan bangsa suku yang begitu kuat, yang begitu kejam. Gideon tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat sekian lama bangsa Israel sudah tertekan oleh bangsa Midian dan Amalek ini. Dan Gideon juga melihat sekian waktu lamanya Tuhan tidak turun tangan. Tuhan membiarkan saja bangsa Israel mengalami penderitaan demi penderitaan tersebut. Gideon menganggap pernyataan Tuhan ini suatu penghiburan yang kosong belaka. Tetapi saudara, Tuhan tidak putus asa dengan penolakan dalam tanda kutip dari Gideon ini berdasar latar belakang, berdasar pengalaman, berdasar kelemahan-kelemahan. Tapi dia terus bekerja kepada Gideon. Tuhan memberikan rohnya. Tuhan memberikan rohnya yang menguatkan Gideon. Bapak Ibu Saudara saya, kenapa Tuhan begitu ngotot untuk memilih Gideon? Karena Tuhan melihat bahwa Gideon adalah seorang yang jujur dan tulus. Seorang yang jujur dan tulus itu mudah dibentuk, gampang berubah, saudara, dibanding orang yang tegar tengkuk seperti lazimnya orang-orang Israel pada waktu itu. Itulah yang dilihat Tuhan. Dan Gideon tidak menyadari bahwa ada karakter jujur dan tulus di dalam hidupnya. Tuhan melihat itu, sehingga di dalam pikiran Tuhan dia mampu mengubah Gideon dari zero menjadi hero, dari yang terkecil, dari yang tidak ada apa-apanya, yang tidak dipandang sebelah mata, menjadi pahlawan yang besar. Dan dia selalu menyertai. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kita itu membelenggu setiap kita. Dan ketika kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, kita membutuhkan kata-kata yang menguatkan, menghibur, membangun, memotivasi, memberdayakan setiap kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Itulah kata-kata janji penghiburan yang sejati, kata-kata yang sungguh-sungguh tulus dari Sang Pencipta kita, yaitu dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab. Orang mungkin bisa menghibur kita, saudara-saudara kita, bahkan pasangan kita bisa memberikan penasihatan, membangun kita, tetapi tidak ada yang sesejatinya kata-kata penghiburan dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kisah ini terus berlanjut sampai Gideon akhirnya bisa memimpin bangsa Israel dan memenangkan pertempuran demi pertempuran dengan orang Midian dan orang Amalek, saudara.
Kenapa? Karena Gideon percaya firman nubuatan. Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan sudah melihat spirit dalam Gideon yang jujur dalam tulus ini. Dan Gideon mempercayakan kepada Tuhan untuk mengubah kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita ingin teguh di dalam janji firman Tuhan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari demi hari yang ada di dalam Alkitab adalah firman nubuatan. Firman yang sudah dikatakan Tuhan, dan Tuhan lebih dulu tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Firman yang kita baca dalam Alkitab adalah firman yang berbicara tentang masa depan kita, kelanjutan hidup kita yang penuh kebahagiaan, penuh kedamaian itu. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, percaya janji-janjinya. Dia adalah Allah perjanjian. Dia Allah selalu berjanji bagi setiap kita, dan Dia Allah mengingkatkan dalam perjanjian untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan yang kita renungkan, Alkitab yang kita baca, penuh berisi janji-janji kebenaran firman Tuhan, dan janji-janji itu adalah untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, mari teguh selalu di dalam firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita teguh di dalam janji firman Tuhan? Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat selanjutnya, kisah selanjutnya bercerita malaikat itu memberi perintah kepada Gideon untuk membuat mezbah, dan Gideon membuat mezbah, saudara. Ya, 2 kali Gideon membuat mezbah. Bapak Ibu bisa baca di ayat 17, 19 sampai 24, 25. Ya. Ketika mezbah itu sudah dibuat, maka malaikat itu menyentuhkan tongkatnya, dan keluarlah tanda yang ajaib, yaitu api yang membakar korban persembahan ini. Dan Gideon sadar hal itu, kaget. Inilah tanda yang ajaib, inilah tanda yang heran. Ketika dia mengingat kisah pada Nabi Musa, bagaimana Allah menampakkan diri dalam semak-semak belukar sebagai tanda api, dia ingat api adalah tanda kehadiran Tuhan, tanda yang ajaib, tanda mukjizat. Dan ketika dia tahu itu, percaya dirinya kembali dipulihkan. Dia menyadari ada mukjizat yang mengikuti setiap perjuangan yang akan dia lakukan, dan dia sadar mukjizat itu berasal dari Tuhan semata-mata. Gideon berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi ketika dia berhadapan muka dengan Tuhan, secara manusia dia sadar pada umumnya manusia akan mati berhadapan dengan Tuhan. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mati. Itu adalah tanda perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan, bukan Tuhan yang membawa kematian, bukan Tuhan yang membawa penghukuman, tetapi Tuhan yang membawa kehidupan. Dengan demikian Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menginginkan juga bangsa Israel, bangsa pilihannya, menjadi bangsa yang hidup, bukan bangsa yang mati, saudara. Dengan menyatakan apa? Menyatakan makanan yang dibakar oleh api, tanda korban. Makanan yang dipersembahkan, yaitu lembu jantan itu, menjadi tanda persembahan terbaik untuk menjadi pelayan Tuhan. Menginisiasi Gideon, melantik Gideon menjadi pelayan Tuhan yang handal. Walaupun saat itu tidak ada imam yang menumpangkan tangan kepada Gideon, tetapi Tuhan sendiri yang menumpangkan tangannya, melantik Gideon menjadi pahlawannya, menjadi panglimanya, sekaligus menjadi pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Gideon jujur dan tulus. Gideon tidak lari ketika Tuhan berbicara kepadanya, tetapi menantikan, mendengarkan, walaupun hatinya menggerutu, walaupun pikirannya berkecamuk dan sepertinya tidak bisa menerima, tetapi Gideon tetap stay di tempat.
tetap tinggal di tempat, memberikan kedua telinganya untuk mendengar perkataan Tuhan. Itu yang menjadikan cukup bagi Tuhan untuk mengubah hatinya, mengubah hidupnya, mengubah orientasi pelayanannya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Inilah suatu kebenaran yang memberi kemerdekaan bagi setiap kita. Kita tidak tinggal di masa lalu, tapi kita bergerak progresif maju ke depan bersama dengan Tuhan. Bagaimana teguh dalam janji firman Tuhan yang ketiga, kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah berjalan bersama dengan mujizat-mujizatnya Tuhan, bersama dengan pengalaman pertama, pengalaman mula-mula Tuhan yang menyertai, percayalah selalu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita, asalkan kita tetap taat dan tetap dengar-dengaran dengan Dia. Dia menyertai setiap kita, karena Dia Allah Immanuel. Roh Kudus mengurapi Gideon di ayat yang ke-34, saudara, dan menyertai Gideon dengan tanda-tanda yang heran. Walaupun berkali-kali Gideon merasa mau mundur lagi ke masa lalunya, ketika menghadapi peperangan tidak langsung menang, ketika mengajak bangsa Israel untuk berperang yang setuju hanya beberapa orang saja, disitulah Roh Kudus terus bekerja menguatkan kembali, menyatakan kembali penyertaannya yang dahsyat dan tanda-tanda yang dahsyat menyertai Gideon ini, sehingga imannya bertumbuh, terus bertumbuh, kemampuan dan talentanya terus disempurnakan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga dia mampu sungguh-sungguh berperan sebagai pahlawan yang gagah perkasa bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan, contoh dari Hakim Gideon ini mengajak Anda dan saya untuk terus percaya janjinya pasti digenapi bagi Anda dan saya. Tidak selamanya mendung sekeliling kita, pasti matahari akan terbit dan bersinar terang dalam kehidupan kita. Ada masa depan yang indah, masa depan yang penuh kebahagiaan disediakan bagi setiap orang percaya yang selalu taat kepada firman-Nya, selalu dengar-dengaran dengan Dia. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari bersama-sama tetap teguh di dalam firman kebenarannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab kita, katakan amin dalam hidup setiap kita, dan katakan ini akan terjadi dalam hidup. Janji Tuhan akan terjadi dalam hidup, dan semua kutuk akan ditolak, diusir pergi oleh anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau Gideon mampu keluar dari masa lalunya, dan Gideon adalah orang yang hidup di dalam zaman perjanjian lama, di mana kasih karunia dan anugerah Tuhan belum dipenuhkan, belum nyata di dunia ini. Anda dan saya adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru, di mana anugerah dan kasih karunia Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap teguh di dalam janji firman Tuhan. Yang pertama, kita harus senantiasa percaya firman buatan, dan harus kita katakan dalam diri kita, Anda dan saya, orang-orang percaya kita semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan yang kedua, mari kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, dengan mengatakan firman ini bagi saya, firman ini buat saya, dan kita bisa merasakan kehadiran yang jamaahnya, bukan hanya saat merenungkan firman, tapi ketika kita melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Mungkin kita tidak melihat sosok Tuhan seperti yang dilihat oleh Gideon, tapi kita merasakan jamaahnya yang menyertai. Dan seringkali kita berkata, rasanya tidak mungkin melakukan itu, namun kenapa aku tetap bisa melakukan itu? Dan itulah artinya Tuhan menyertai. Itulah artinya perjumpaan kita dengan Tuhan nyata di dalam setiap aktivitas kita. Dan yang ketiga, yakinlah Tuhan terus menyertai kita ketika kita taat. Walaupun mungkin seringkali kita tidak bisa instan merasakan kemenangan demi kemenangan, tidak bisa langsung besar, langsung dahsyat, langsung hebat hasilnya, tapi percaya sedikit demi sedikit secara progresif Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat
yang mungkin hilang dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang mungkin tercuri oleh musuh kita, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar percaya dan teguh dalam janji kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan kita, karena hanya Dialah satu-satunya Allah kita yang sungguh hebat dan dahsyat bagi setiap hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari ini. Firman-Mu yang boleh kami renungkan pada minggu pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus memberkati firman yang kami renungkan ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan menjadikan firman ini menjadi firman buatan, menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga jalan-jalan kami tetap ada di dalam jalan-jalan, dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau menyertai kami, Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, kuatkan kami, dorong kami untuk kami tetap berdiri teguh di dalam janji kebenaran firman-Mu, karena inilah satu-satunya tempat pengharapan kami, yaitu kebenaran janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau akan menjadikan firman yang kami renungkan menjadi rema dalam hidup kami, dan Engkau sendiri akan menerjemahkan dalam situasi-situasi yang kami hadapi. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang dialami saat ini oleh jemaat-jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tetapi Roh Kudus mengerti, Roh Kudus tahu, Roh Kudus sanggup mengubah dan membalikkan segala hal yang saat ini dialami, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang indah dan yang membahagiakan bagi seluruh jemaat. Jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, sehatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan-pemulihan yang akan dikerjakan Tuhan di depan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemulih yang akan memulihkan segala keadaan, khususnya yang ada di bumi Indonesia ini, di negara Indonesia ini, yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19, masih dalam tekanan pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk daerah kami dan Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Jawa yang sudah mengalami penurunan untuk pandemi COVID-19. Tetapi kami masih melihat dan terus berdoa untuk pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Tuhan, mari jamah Indonesia, pulihkan Indonesia ini, bebaskan secara total dari serangan pandemi COVID-19 ini. Mari pimpin Presiden, para menteri, pemerintah pusat dan di daerah, segenap elemen masyarakat TNI dan Polri tetap terus waspada, tetap terus menjaga diri, tetap terus bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan perkara yang hebat, yang besar, yaitu membebaskan bumi Indonesia ini dari COVID-19, dan juga akan memulihkan perekonomian di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk segenap program pemerintah, yaitu vaksinasi, jadikan seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksinasi. Tuhan, mari pimpin program ini, beri kekuatan bagi pemerintah kami, mampukan pemerintah kami untuk boleh mendatangkan vaksin-vaksin, sehingga seluruh masyarakat Indonesia, seluruh lapisan rakyat Indonesia boleh menerima vaksin, sehingga boleh mengurangi dan bahkan mengusir pandemi COVID-19 di bumi Indonesia ini. Engkau Allah yang menjamah dan memulihkan kami. Jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Jamah dan pulihkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan, kembalikan pekerjaan itu kembali Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia yang terdampak boleh pulih kembali, boleh sehat kembali perekonomiannya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan negara kami, bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau akan memulihkan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, karena ditempa dengan berbagai persoalan dan masalah, dan kami terus bertahan bersama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap doa-doa dari jemaat-Mu Tuhan. Kau mendengar setiap doa-doa dari anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau menyertai setiap mereka Tuhan. Engkau melihat pergumulannya Tuhan. Jawab setiap pergumulan doa kami Tuhan. Pulihkan segenap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ketika Engkau bekerja kami tahu, Engkau tidak pernah setengah-setengah dalam melaksanakan janji, tapi sepenuhnya Engkau akan memenuhkan, melakukan janji menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan di dalam nama, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekarang mari kita angkat dua tangan kita, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau